Oke, kembali lagi ke channel YouTube Big Host Low. Gua Hari Afrizal. Hari ini nih, gua bersama temen gua, partner gua, Wahyu Aditya. Gimana, Dit? Baik, Baik. Kita hari ini mau ngobrol apa yang enaknya tentang hukumnya, Dit ya? Mungkin bisa tentang hukum jaminan ya? Wow, itu menarik juga tuh hukum jaminan. Orang Ya. kadang-kadang ngutang kan ada jaminan ya enggak? Ya. Iya ya. Itu orang Minjem, iya ya. lewat bank, lewat perorangan juga bisa. Bisa, iya. Kalau hukum jaminan itu sebenarnya sih ada dua ya, yang pada umumnya lah ya, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Kalau perorangan itu kan dibagi lagi tuh, ada orang pribadi dan badan hukum. Badan hukum. Ada bisa PT dan lain-lain lah. Kita ngomongnya kebendaan aja ya, mungkin yang enak ya. Kalau orang-orang Ya. ngutang, kan orang kan sering ngutang tuh, jaminnya Ya. pakai jamin apa tuh? Tanah tuh. Ya. Terus minjem beli motor pakai apa namanya, kredit, pinjaman. Leasing. Nah, leasing beda lagi nih. Kalau ngomong ente ngomong leasing udah beda lagi. Tapi kan banyak tuh, Bang, Iya. yang bilang. Hukum jaminan dengan leasing beda nih. Leasing itu adalah hak Sewa guna usaha. sewa guna usaha. Nah, kalau leasing, kalau dengan fidusia bedanya. Kalau leasing, kalau leasing itu biasanya bisa motor, bisa mobil, benda-benda bergerak lah ya. Nah, biasanya kalau umumnya di Indonesia itu leasing itu hanya digunakan untuk alat-alat berat. Pabrik juga bisa. Ada apa mesin-mesin pabrik juga bisa. Kebanyakan sih alat berat, dump truck segala macam. Tapi kalau motor mobil tuh kebanyakan fidusia. Tapi bukan nggak memungkinkan motor mobil untuk di leasing gitu. Konsepnya beda leasing sama fidusia. Kalau fidusia barangnya itu punya lo, umpamanya motor. Ya. Motor itu udah benar-benar punya lo, kepemilikannya lo yang punya gitu. Jadi begitu tapi lo jaminin ke kreditor atau perusahaan pembiayaan. Tapi kalau leasing barangnya itu adalah milik si perusahaan pembiayaan atau kreditornya. Ya. Tapi dikasihkan ke lo bayar cicilan angsurannya. Tapi di akhir perjanjian biasanya ada hak opsi untuk melanjutkan atau opsi untuk melunasi. Nanti barang lo bakal jadi milik lo gitu. Berarti yang secara umum di prakteknya di lapangan itu beda dong penamaan. Nah, ini juga karena ini kan hanya leasing motor, tapi Leasing kita lihat mobil. perjanjian ternyata fidusia perjanjiannya, Ya. perjanjian kredit biasa kan dengan jaminan fidusia. Gitu. Memang ini hanya kebiasaan masyarakat aja yang hanya menyebutkan leasing. Ternyata pas kita lihat, oh ini mah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bukan leasing. Berarti saat lu kredit motor yang dibilang leasing itu ternyata fidusia, nama kendaraannya itu udah atas nama lu dong. Kalau fidusia ya pasti, umpamanya lu yang punya motor nih, lu jaminin ke gua dengan terbit sertifikat fidusia. Motor itu atas nama lu, bukan atas nama apa? Kreditor. Tapi kalau leasing, untuk kendaraan-kendaraan seperti mobil dan motor, leasing tuh jarang-jarang pakai konsep leasing. Biasanya alat berat. Ya. Alat berat itu kan bukti kepemilikannya adalah invoice atau faktur ya. Yang mengeluarkannya adalah distributornya atau pabrikannya. Ya. Dia nggak ada STNK atau BPKB. Yang menjual lah. Nah, iya. Bukti kepemilik barang itu adalah selama lu masih melakukan pembayaran angsuran, barang itu adalah milik kreditor. Memang penguasaannya di lo, sebagai debitor nih mamanya. Tapi kepemilikannya adalah kreditor. Nanti setelah lu di akhir perjanjian, lu biasanya si hak opsi itu kalau di leasing gitu. Untuk melunasi Atau meneruskan. Tapi kalau leasing, nah ini bedanya eksekusinya dengan jaminan fidusia. Kalau leasing, begitu lu dapat, lu gagal bayar, gua tarik barang, itu nggak perlu lelang. karena kan kepemilikan barangnya Masih punya gua. Masih punya lo. Kalau barang punya gua kan terserah gua, mau gua jual, mau gua lelang, mau gua apa. Itu mah nggak ada kewajiban melalui lelang. Tapi kalau jaminan fidusia atau jaminan apapun, itu wajib dilelang dulu. Hasil dari penjualan itulah yang untuk menutupi hutang. Itu beda konsepnya nanti. Kalau ada lebih gimana? Nah, kalau ada lebih harus wajib dikembalikan kepada si debitor. Oh, nggak Umpamanya semua lu yang hasil minjem, penjualannya semua iya. buat lu gitu? Enggak. Umpamanya barangnya harganya 10 juta, lu utang 10 juta.
dengan jaminan umpamanya motor. Setelah dilelang motornya harganya 12 juta. Hutang lu padahal cuma 10 juta. Iya. Ya kan ada selisih lebih itu 2 juta. Itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan ya kepada debitor. Nah, yang jadi masalah juga, kalau hutang lu 10 juta, jaminannya motor lu cuma harga 8 juta, itu kan rugi di kreditor sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan oleh kreditor? Yang bisa dilakukan adalah menggugat secara perdata lagi untuk memulihkan hak-hak keperdataannya si kreditor gitu. Jadi meminta sisa dari hutang yang belum terbayarkan gitu. Berdasarkan hasil penjualan lelang sekian, ternyata masih ada sisa yang belum tercover, lalu bisa gugat lagi. Itu teorinya ya, teori begitu. Tapi kalau prakteknya berdasarkan pengalaman sih jarang lah ya perusahaan pembiayaan, perbankan atau apapun sebagai kreditor untuk melakukan gugatan. Begitu dia udah eksekusi jaminan, dia ambil, ya udah. Ya kalau nggak cukup ya udahlah. Biasanya tutup buku aja lah. Kan ribet kalau dia gugat lagi. Panjang lagi. Ya, panjang lagi. Ya maksudnya mungkin dia nggak mengajukan itu adalah ada perhitungan secara komersil aja, secara bisnis. Makanya sekarang masyarakat ini sering salah juga nih Dit ya. Iya. Ngomong pengertian dari awalnya yang jadi salah paham. Salah paham. Nah, tapi mungkin dari sejarahnya juga. Kalau leasing itu kan perjanjian biasa sebenarnya. Kalau fidusia itu kan baru lahir di Indonesia sejak tahun 99, sejak undang-undang fidusia itu kan lahirnya tahun 99. Leasing itu udah jauh sebelumnya udah konsep leasing itu udah ada. Itu yang bikin pusing juga sebenarnya. Iya. Jadi makanya gua kadang-kadang ngomong motor gua di leasing, dicari leasing nih, ini leasing. Pas gue lihat, oh ini perjanjiannya perjanjian fidusia. Berarti itu kalau misalkan orang bilang dicari leasing motor gua, mobil gua ditarik sama leasing, itu diperbolehkan nggak sih? Gini, bukan diperbolehkan atau enggak ya. Kalau secara hukumnya, gua ngelihatnya konteksnya gini aja. Leasing itu kan kalau konsep leasing maupun fidusia ya. Kalau leasing kan udah jelas itu barangnya barang kreditor. Begitu lu gagal bayar, biasanya di dalam perjanjian tuh ada bisa melakukan penarikan, bahkan memasuki pekarangan rumah lu. Biasanya ada tuh di perjanjian leasing. Gitu. Begitu dia dapat barang lo, kali ini yang leasing dulu ya. Begitu lo dapat barang lo, itu kan terserah orang leasingnya mau dijual, mau dihancurin, mau diapapun barangnya. Ya. Karena barang-barang gua kok. Kan kalau lo belum lunas kan barang-barang gua. Itu kan terserah gua. Belum beralih. Iya, belum beralih kan. Ya, jadi gua hanya sebagai penyewa aja. Penyewa, betul. Dengan membayar sewa setiap bulan. Sewa guna usaha. Iya, tapi dengan sewa setiap bulan itu sebenarnya kan kalau masyarakat umum melihatnya kan angsuran, padahal sewa itu pembayaran sewa. Lu bayar sewa sampai batas waktu yang telah ditentukan, lu mempunyai hak opsi. Kan selama masa sewa kan barang-barang gua dong. Iya. Gitu. Terserah gua, begitu gua tarik barang lu, terserah gua barangnya mau diapain. Tapi kalau fidusia, begitu lu gagal bayar pembayaran angsurannya, barang gua tarik, gua wajib untuk melakukan lelang untuk memulihkan hak-hak hutang lu yang tidak terbayarkan. Gitu, wajib dilelang. Eksekusinya? Iya, wajib dilelang. Nggak bisa menjual langsung ya? Gitu, wajib dilelang. Buat teman-teman, jadi untuk kalau syarat kita penagihan itu ya pasti pertama harus bawa surat kuasa dulu. Dari si pemberi perusahaan pembiayaan ya, surat kuasa. Yang kedua adalah surat-surat yang peringatan yang tadi, somasi gitu ya. Itu dibawa juga dalam proses penagihan. Bapak, Ibu sudah pernah nih disuratin, mana ada nggak prestasinya seperti apa. Yang ketiga, ada nggak nih sertifikat jaminan fidusianya? Oke. Harus dong, kita melakukan jadi sertifikat jaminan fidusia itu teman-teman adalah kalau teman-teman minjem duit ke perusahaan pembiayaan, jaminan motor, dari perjanjian itu muncullah yang namanya sertifikat fidusia. Jadi sertifikat fidusia itu adalah sertifikat yang mempunyai hak eksekutorial. Dia sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sewaktu-waktu debitor telat melakukan pembayaran, dia bisa melakukan eksekusi. Betul. Gitu. Sertifikat fidusia dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Betul. Jadi yang ketiga tadi ya, sertifikat jaminan. Yang keempat nih, harus apa? Balik lagi tadi, mengenai yang pendidikan tadi, harus ada sertifikasi dari tenaga penagihnya nih, eksekutornya atau seperti apa. Jadi memang 4 hal ini yang harus dibawa. Surat kuasa itu juga penting juga itu. Harus. Nah ini kalau kita bicara undang-undang PT, kan perusahaan pembiayaan rata-rata perusahaannya dalam bentuk PT ya. Pasti. Perusahaan surat kuasa itu harus dari direksi. Betul. Betul kan? Ya, Betul. Nah kalau dalam prakteknya gimana tuh biasanya? Kalau perusahaan pembiayaannya kan banyak tuh di cabang di kabupaten daerah. Kalau semuanya harus direksi kan susah juga. Ya.
gitu ya, kan. jadi memang aturannya kita bakunya adalah Iya. seperti itu direksi. Tapi boleh nggak direksi ini memberikan kuasa lagi kepada karyawannya atau kepala-kepala cabang atau manajer-manajer tertentu. iya, atau pimpinan-pimpinan departemen gitu yang related ya gitu, yang berkaitan dengan tentang penagihan atau seperti apa. Boleh, nanti mereka dengan hak substitusi biasanya. Betul. Nanti mereka substitusikan, mereka sebagai penerima, mereka bisa melakukan kerjasama dengan jasa penagih atau dan juga memberikan kuasa kepada tadi tenaga penagihannya gitu ya. Jadi yang terpenting adalah surat kuasa dari perusahaan pembiayaan itu si pemberi kuasanya siapapun ya, selain direksi ya, di bawah direksi mau kepala cabang, mau manajer collection, siapapun, betul, dia juga harus sudah mempunyai kuasa lagi pasti dari direksi ya. gitu. Dan biasanya untuk kuasa yang sudah diberikan kepada jasa penagih itu berjangka waktu. Itu juga harus dilihat. Jangan tadi 4 syarat tadi, ya kan? 4 syarat ternyata surat kuasanya ada apa enggak? Gitu ya. Ada. Tapi ternyata jangka waktunya sudah lewat gitu loh. Nah, ini kan jadi masalah juga kan ya, jadi masalah. Jadi 4 ini juga harus terpenuhi, ternyata terpenuhi tapi jangka waktunya sudah lewat. Tapi kalau kita ngomongin jaminan fidusia atau sertifikat fidusia kan memang nggak ada jangka waktu, tapi berakhirnya ada. Tapi kalau itu kan lebih detail lagi ya, nanti kalau ada lunas atau apa semua itu kan harus ya itu kan kita bahas tentang fidusia lagi lebih dalam. Tapi kalau kondisi ini kita lihat kuasanya tadi persennya, lihat jangka waktunya. Oh ternyata jangka waktunya hanya sampai akhir April gitu ya. Ternyata dia melakukan penagihan di bulan Mei. Nah, ini jadi salah satu yang harus dilihat juga secara proporsional. Jadi si debitur juga sebenarnya waktu didatengin oleh debt collector juga harus aktif dan harus tahu juga si debt collectornya memiliki surat kuasa atau enggak. Betul. Ya, gitu. Harus diperlihatkan juga kan? Iya, harus diperlihatkan. Jangka waktunya selain itu biasanya di dalam surat kuasa ada yang memiliki jangka waktu, ada yang tidak memiliki jangka waktu. Tapi perusahaan pembiayaan rata-rata jangka waktu. Semua kebagian besar pakai jangka waktu ya. Pasti. Kalau kita bicara kalau sudah menggunakan jasa pihak ketiga ya, berarti secara kondisi ini sudah agak berat sebenarnya. Kita tanda kutip ya, maksudnya toh kalau memang sebenarnya tidak menggunakan jasa atau seperti itu, toh bisa gitu loh. Tapi kalau kita bicara secara industri ya, 97-98% itu nasabah baik semua. Yang secara teratur, bayar gitu ya. Bisa ditemuin, bisa diajak komunikasi, negosiasi. Bayar lunas yang memang dia bayar mau beli sesuatu barang konsumtif tadi motor atau mobil, memang dia mau pakai, terus dia bayar. Secara dia tertib nih gitu. Tapi yang 2% atau 3% ini hanya yang bermasalah. Nah inilah yang sebenarnya kita mau melindungi yang mana sih gitu. Justru kita mau melindungi yang 97-98% ini gitu loh. Justru orang-orang yang nasabah baik gitu ya. Nah kalau memang ada seperti apa, ada masalah, datanglah ke perusahaan pembiayaan, oh saya ada kendala atau seperti apa, bicarakan. Nah ini edukasi ya, jadi bicarakan entah Pak saya nggak mau bayar atau seperti apa, oh kita jual sama-sama untuk mendapatkan harga tertinggi gitu ya. Dan dapat harga tertinggi biar sama-sama terpenuhi nih hak-haknya gitu loh. Jadi lebih nyaman adalah seperti itu. Apalagi kalau kita bicara pandemi ini kan banyak stimulus ya dengan restruktur atau seperti apa. Ya silahkan gunakan mekanismenya, tapi memang tentunya harus dilihat secara proporsional tadi dan dikembalikan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau 97-98 debiturnya adalah debitur yang baik, kooperatif dan bisa diajak negosiasi, sebenarnya yang harus dilindungi kan debitur yang seperti itu kan. Walaupun ada kelambatan 1-2 97-98 tuh lancar loh. Iya. Yang tidak pernah ada yang 3% ini yang bermasalah kan. Paling ya hanya mungkin ada yang terlambat 1-2 hari karena memang lupa atau seperti apa, memang tidak ada niatan untuk ngemplang atau seperti apa ya gitu ya. Oke Mas, kembali tadi itu kan surat kuasa itu sebenarnya harus dari direksi, surat kuasa penagihannya ya, eksekusinya ya kepada debt collector. Itu surat kuasa diberikan ke siapa tuh? Kalau kita bicara ketentuan OJK ya, peraturan OJK. Ke jasa penagihnya ya. Dan ke personil disebutkan tuh. Yang jadi, mana yang punya jadi yang terpenting ya
Yaitu surat kuasa diberikan dari perusahaan pembiayaan langsung ke para jasa penagihnya, yes. bukan ke perusahaan jasa penagihnya. Betul, yang sudah tersertifikasi. Sertifikasi. Iya, punya sertifikasi Tapi nggak? perlu diingat juga adalah para jasa penagihnya harus bernaung di bawah salah satu perusahaan. Iya, PT. Betul. Tapi surat kuasanya diberikan kepada person-person jasa Iya, penagihnya. karena ya, memang nanti kan orang-orangnya. yang melaksanakan memang kan adalah tenaga-tenaga ini kan di oke. lapangan. Jadi memang biar terlihat bahwa memang benar, wah ini Hari atas nama Hari, Iya. bener Hari ada surat kuasanya, sertifikasinya Ada. semuanya yang tadi, Yes. dokumen-dokumen tadi sudah lengkap semua. Itulah yang mekanisme penagihan atau eksekusi yang benar ya. Kita Iya, iya. bicara benar tuh dalam mekanisme ya, gitu Yes. ya, yang biasanya. Tinggal nanti seperti apa dibicarakan di lapangan. Kalau memang yang tadi saya bilang, kalau memang ada itikat baik atau seperti apa ya, yuk kita dudukan, bawa ke kantor, atau kalau mau memang dibutuhkan pihak netral, yuk bawa ke kantor kepolisian terdekat atau seperti Yeah. apa, dibicarakan seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, satu, kalau dalam proses debt collector khusus kendaraan lah, yang anggaplah roda 2 atau roda 4 mobil. Satu, si debt collector harus membawa surat peringatan ya, 1 dan 2. Kalau POJK kan 1 dan 2. Yep. Bisa 1 dan 2, bisa juga tambah juga 3. Boleh. Minimal berarti 2 kan? Ya, Ya, 5 kali lima juga kali boleh. juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah dia harus membawa sertifikat fidusia. Betul. Ya. Yang ketiga, dia harus punya sertifikasi Jasa penagihan. Jasa penagihan. Iya, iya. Yang keempat, dia punya surat kuasa ya. Ya, surat kuasa dari si pemberi kerjanya ya, dari si perusahaan pembiayaan. Oke. Kalau udah dilakukan ini, tetap nggak bisa dilakukan. Ini kan debt collector udah datang nih, udah terpenuhi 4 unsur tadi ya dalam proses eksekusi. Udah didatengin, nggak mau menyerahkan Betul. unit, tidak melakukan pembayaran. Iya. Ini biasanya apa sih yang dilakuin lagi nih Ya, ini oleh perusahaan pembiayaan? Ini penegakan hukum terhadap debitor juga Iya. nih. Jadi jangan kita lihat debitor ini kan sebenarnya udah wan prestasi, Iya. udah nggak mau melakukan pembayar, unit pun nggak mau diserahin. betul. Debt collector udah datang dalam 4 unsur tadi udah terpenuhi, Betul. tetap dia juga nggak mau nyerahin. Biasanya perusahaan pembiayaan melakukan apa nih? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara fidusia kan sebenarnya kita bicara ujung-ujungnya adalah kepastian hukum, Hukum, ya. betul. Ada kepastian hukum kepada siapa, kepada kreditur, dan juga sebenarnya ada kepada kepastian hukum pada si debitur juga. Tapi yang tadi ada yang kondisi-kondisi di mana tidak kooperatif atau seperti apa, ini dikembalikan lagi di aturan dari masing-masing dari perusahaan pembiayaan gitu ya. Aturan dari perusahaan pembiayaan, apakah nanti dia akan melakukan proses upaya hukum atau seperti apa gitu ya. Ya bisa tadi yang kita bicara tadi, ini hubungan keperdataan gitu ya. Iya. Ada kondisi kehubungan keperdataan, ini bisa nggak sih tiba-tiba beralih ataupun akan menjadi pidana? Itu diatur di Undang-Undang juga fidusia pasal 36. Oke. Thank you banget Mas Dimas sudah kasih waktunya. Ya, Kita thank you, bincang-bincang, Bang next Hari. kita bicara lagi. Oke. Sebelum ditutup, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman nih untuk video kita. Oke, see you.